Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala kita bisa bersilaturahim pada hari ini, hari mulia, hari Jumat. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan, dan mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema dan judul kita pada kesempatan ini, kepemimpinan negarawan, manifestasi siasah syariah untuk kejayaan bangsa. Materi ini penting untuk kita pahami, kita dalami, dan kita internalisasikan ya, dalam kehidupan bernegara kita. Indonesia sangat butuh sosok pemimpin yang negarawan. Apa itu sifat-sifatnya dalam tinjauan siasah syariah dan lain-lain, maka akan kita bahas pada kesempatan yang bagus ini ya. Orientasi materi pada kesempatan ini tentang kriteria kepemimpinan negarawan. Yang kedua adalah kepemimpinan negarawan dari berbagai perspektif. Yang ketiga, cara memilih pemimpin, dan yang keempat adalah kontribusi kepemimpinan negarawan untuk umat dan bangsa. Nah, sebagai pendahuluan dalam diskursus peradaban, kepemimpinan adalah pilar utama tegaknya suatu bangsa. Bagi kami, kepemimpinan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah ketuhanan dan mandat kemanusiaan. Kalau dalam bahasa Islam itu ar-riasah ataupun al-imamah atau al-qiyadah ya, ini makna yang sama ya. Ar-riasah, al-imamah, al-qiyadah itu termasuk dalam masalah-masalah yang prinsip di dalam Islam. Karena begitu strategisnya posisi seorang pemimpin dimanapun level kepemimpinannya, terutama dalam skop bangsa dan negara ini. Konsep siasah syariah atau politik berbasis syariat memandang kepemimpinan sebagai alat untuk menjaga agama atau hirasatuddin dan mengatur urusan dunia atau siyasatud dunia, pengendalian dunia ini. Nah, inilah pentingnya ya. Posisi seorang pemimpin ini sangat strategis karena dia adalah alat atau sarana untuk menjaga agama dan mengurus dunia. Kata Imam Ghazali, antara ulama dan umara itu, atau antara negara yang dipimpin oleh kepala negara dan agama yang dipimpin oleh ulama, ini dua kesatuan ya, seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan antara agama dan negara, serta antara umara dan ulama ini. Permisalannya beliau gambarkan seperti bangunan, bahwa bangunan itu bisa kokoh apabila ada pondasinya. Pondasi inilah adalah agama.
yang dipimpin oleh ulama. Dan bangunan ini bisa terjaga, bisa eksis kalau ada penjaganya. Penjaga itulah umarok, para pejabat, para pimpinan. Bangunan yang tidak ada pondasinya akan roboh, dan bangunan yang tidak dijaga akan hilang, dijarah oleh perampok, oleh penyamun dan lain-lain. Maka disinilah pentingnya antara ulama dan umarok, antara agama dan negara ini. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, materi ini akan membedah bagaimana sosok pemimpin negarawan dibentuk dan mengapa ia menjadi solusi bagi problematika umat dan bangsa kita ini. Nah, sebagai konsep dasar ya, sesuai dengan judul materi kita, ada dua istilah yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama tentang kepemimpinan negarawan. Negarawan adalah pemimpin yang memiliki visi jangka panjang, bertindak berdasarkan prinsip moral dan etika, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dan mampu mempersatukan berbagai elemen masyarakat menjadi perekat umat. Negara kita yang sangat kaya dan luas, berbagai macam sumber kekayaan ada di negara kita ini, baik sumber daya alam, sumber daya manusianya. Kemudian kita juga kaya dengan berbagai macam bahasa budaya. Maka sangat perlu sosok pemimpin yang negarawan, yang secara umum kita definisikan ini nanti lebih rinci banyak penjelasannya. Kemudian tentang siasah syariah, definisi dan ruang lingkup. Siasah syariah ini secara etimologis berarti pengaturan yang sesuai dengan syariat. Siasah itu dari bahasa Arab yang dari fi'il madhi sasa yasusu siasatan. Sasa yasusu siasatan itu artinya mengendalikan. Kalau siasa berarti pengendalian, isim masdarnya ya. Kemudian syariah itu adalah isim sifat atau naatnya ya. Jadi pengendalian yang syariah, yang sesuai dengan aturan syariat. Dan secara terminologis ini adalah segala tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin atau pemerintah dalam rangka mengatur urusan umat dan mencapai kemaslahatan umum, meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Maka selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat ini diperbolehkan ya. Ada sebuah kaidah dalam usul fikih itu al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu dalam urusan muamalah, urusan duniawi itu boleh ya, selama tidak ada larangannya. Tapi kalau ada larangannya, ada aturannya, maka kita taati ya. Nah, disinilah pentingnya peran seorang pemimpin ya. Dia diberikan keleluasaan untuk mengatur segala sesuatu yang kaitannya dengan urusan umat dengan berbasis maslahat. Nanti lebih panjang lebar ada kata-kata penting itu, kemaslahatan ini, kemaslahatan umum. Karena kalau kita bedah dari surah ya yang ada dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, atau ayat-ayat dalam Al-Quran, memang secara eksplisit tekstual tidak ada kata-kata siasah syariah atau bahkan yang disebut dengan daulah Islamiyah, itu tidak ada. Tetapi substansinya ada ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membuat buku yang fenomenal dan menjadi rujukan umat seluruh dunia yang berjudul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Siasah syariah dalam memperbaiki pemimpin dan yang dipimpin ya. Itu beliau ibaratnya korespondensi ya, memberikan nasihat kepada kawan beliau yang menjabat jadi pemimpin ya.
Jadi buku ini penting, terinspirasi dari 2 ayat saja dalam Al-Quran. Masya Allah, kalau alim itu ya, seorang ulama itu dari 2 ayat perenungannya bisa jadi 1 buku ya, mungkin lebih, yaitu surah An-Nisa 58 dan 59. 58 itu mengatur tentang masalah yang dipimpin, yang memimpin ya, Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian supaya menunaikan amanah kepada pemiliknya. Yang ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa saat itu Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah dan beliau akan sholat di dalam Ka'bah. Kemudian izin meminjam kunci yang saat itu dipegang, juru kuncinya adalah Utsman bin Thalhah. Beliau meminjam. Kemudian pada saat beliau sholat, di sela-sela itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu An-Nisa 58 ini, supaya kunci ini dikembalikan kepada juru kuncinya, yang saat itu ada indikasi dari Ali bin Abi Thalib untuk tidak mengembalikan kunci itu karena Mekah sudah ditaklukkan ya, tapi saat itu Allah perintahkan lewat malaikat Jibril supaya kunci ini dikembalikan kepada pemilik atau yang bertugas dari dulu ya, karena masalah Ka'bah, penjagaannya, perawatannya itu sudah diwarisi ya, dari kabilah-kabilah itu sudah diberikan job masing-masing sejak zaman dulu, sejak zaman jahiliyah. Nah, ini asbabun nuzulnya secara khusus, tetapi memiliki makna secara umum ya. Ini sudah biasa ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran bisa kita ambil dari latar belakang peristiwa dari ayat tertentu itu adalah dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya khusus seperti itu, tapi maknanya umum. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian semuanya, siapapun kalian, selama kalian adalah seorang pemimpin, maka antu'atul amanati ila aliyah, supaya menunaikan amanah kepemimpinan kepada yang berhak. Kalian sebagai pemimpin, pejabat negara, pemerintah harus menunaikan amanah kepada yang berhak. Siapa yang punya hak ya? Masyarakat. Pejabat negara atau pemerintah itu hanya 2 saja sebenarnya tugasnya itu, tapi 2 ini tidak ringan. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas publik, yang kedua adalah melayani publik. Itu saja sebenarnya, dengan berbagai macam hiruk pikuk dinamika pemilihannya itu ya, kita hanya mencari figur yang bisa menunaikan 2 hal itu, bisa menunaikan amanah untuk menyediakan fasilitas publik, apakah berupa kesehatan, pendidikan, keamanannya dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah dalam hal yang kaitannya dengan pelayanan publik. Nah, jadi ini ya, dalam Al-Quran secara eksplisit tidak ada, tapi disebutkan isyarat-isyarat implisitnya. Kalau 58 tadi Ibnu Taimiyah memposisikan adalah para pemimpin, 59 kepada yang dipimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu khitabnya, redaksi untuk rakyat yang dipimpin taat pada Allah, taat pada Rasul dan pada ulil amri itu. Nah, itulah menjadi buku siasah syariah, menjadi pedoman kita. Nah, inti dari siasah syariah adalah keseimbangan antara kepatuhan pada syariat dan fleksibilitas dalam mencapai maslahat atau kebaikan dan manfaat, serta menjauhkan dari mafsadat, kerusakan ataupun keburukan. Nah, jadi ini ya, ada keseimbangan, ada istilahnya fikul muwazanah, keseimbangan antara nas yang tekstual dan antara kemaslahatan. Jadi kalau Yusuf Qaradawi membuat buku Khosaisul Islam,
Islam itu memiliki karakteristik baina tsubut wal murunah, antara yang kaku dan yang fleksibel, antara yang pokok-pokok yang sawabit dan antara mutaghayyirat yang fleksibel. Nah, ini juga penting ya nanti dalam diskusi ataupun pembelajaran lebih lanjut antum, yaitu perlu mengkaji apa saja yang sawabit, apa saja mutaghayyirat dalam Islam itu ada, dan dalam setiap organisasi juga ada. Saya kira kami juga punya mana yang sawabit dan mana mutaghayyirat juga punya. Setiap yayasan, organisasi juga punya. Baik, kita teruskan dulu ya. Arti siasah syariah. Makna siasah syariah. Jadi arti daripada siasah syariah yaitu hiya al-qaimah alal kitab wa sunnah, berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wa dzalika bil adl, yaitu dengan adil, minar ra'i, dari penguasa, wasam'u wa ta'ah minar ra'iyah, juga mendengar serta taat dari rakyatnya. Ini yang saya sebutkan tadi ya, dua ayat yang menjadi pijakan siasah syariah ini. Jadi sangat penting untuk dipelajari lebih lanjut tentang tafsir dua ayat ini, karena posisinya penting ya. Saya punya channel YouTube Inhana TV dan saya juga punya kajian tafsir rutin, yaitu ada pembahasan tentang masalah dua ayat ini. Nanti bisa saya share ke panitia untuk di share ulang ya, tentang tafsir dua ayat ini. Saya biasa mengkaji tafsir dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dari pakar tafsir dari Syria ya. Jadi inilah arti siasah syariah ini. Kalau pemimpinnya adil, yang dipimpin taat, wah ini sudah beres semuanya. Kata kunci di sini saja. Ayat 58 An-Nisa memerintahkan antu'atul amanat ila, itu adalah keadilan. Antahkumu bil adl, ini ditegaskan di situ. Kemudian kata kunci ayat 59-nya yaitu at-ta'ah, as-sam'u wa ta'ah. Pokoknya kalau ada pemimpin yang adil, rakyat yang taat, sudah selesai. Nah, masalahnya kan bagaimana mewujudkan atau mencari pemimpin yang adil itu tidak mudah ya, perlu proses dan perlu dinamika ya, karena ada sebuah kaidah, kaifa ma takunu yuwalla alaikum, bagaimanapun kondisi kalian, maka yang terpilih adalah pemimpin seperti itu. Kalau kita mengharapkan pemimpin ideal, maka rakyatnya harus ideal dulu. Maka di antara doa kita kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita balikkan waj'alna imaman lil muttaqin kan, jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang bertakwa. Jadi yang kita pimpin harus bertakwa dulu, baru enak untuk memimpin. Kalau yang dipimpin itu orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang suka bermaksiat, yang suka menentang, susah. Menjadi pemimpin itu susah, serba salah. Nah, pemimpin itu muncul dari kebaikan masyarakatnya. Kalau masyarakat baik, yang terpilih pemimpin yang baik. Kalau masyarakat tidak baik, yang terpilih pemimpin yang kurang baik, atau yang tidak baik. Maka disinilah pentingnya tau'iyah, memberikan penyadaran ya kepada masyarakat. Ini tugas kita semuanya dimanapun posisi kita, terutama antum di level pergerakan ini ya, pergerakan anak muda, remaja, mahasiswa ini penting, karena Gen Z inilah sekarang yang bisa punya kiprah yang sangat signifikan di level manapun ya. Nggak tahu, mungkin persentasenya mungkin hampir 50% kita ini, masyarakat kita ini dari dunia Gen Z ini ya, sehingga posisi antum sangat-sangat strategis. Ini ada panah tapi di laptop saya ini tidak usah ya, ini pengayaan materi yang cukup. Ada juga saya kalau perlu ya, saya juga sudah ada channel
ceramah saya yang berisi tentang siasat syariah, nanti juga bisa sebagai pengayaan. Nah, kriteria kepemimpinan negarawan, seorang negarawan berbeda dengan politisi biasa, ini penting ya. Politisi berpikir tentang pemilihan berikutnya, sedangkan negarawan berpikir tentang generasi berikutnya dalam kerangka Islam ya. Ini bedanya antara politisi dan negarawan. Kalau politisi berpikir jangka pendek ya, kalau di kita kepemimpinan itu biasanya 5 tahunan. Politisi itu ya berpikir supaya terpilih. Kalau dia sudah terpilih 1-2 tahun pertama biasanya mengembalikan modal dulu. Berpikir ya bagaimana modal yang besar yang dia kerahkan untuk terpilih itu dikembalikan 1-2 tahun. Kemudian tahun ketiga dia baru jenak konsentrasi dalam amanahnya. Tahun keempat dan kelima itu sudah berpikir untuk mengumpulkan modal lagi supaya ikut di pemilihan yang akan datang. Itu kebiasaan kita, siklus yang tidak sehat ya. Jadi mahal ya. Ini juga ada tema tersendirilah ya. Bagaimana kepemimpinan kita itu diraih dengan harga yang sangat mahal. Maka di sini peran daripada anak-anak muda ini kenapa persentasenya itu kecil ya keterpilihannya, karena modalnya sedikit. Anak-anak muda kita ini ya, usia antum itu berapa kapital yang antum miliki itu kan sangat terbatas. Kalaupun terpilih pasti ditopang oleh keluarga besar ya. Kalau punya kekuatan kapital begitu, insya Allah bisa menguatkan eksistensinya ya, keterpilihannya ini. Baik, kita teruskan dulu. Jadi kalau politisi itu berpikir tentang pemilihan berikutnya, sehingga bahkan pun kalau dia tidak punya kesempatan terpilih, bagaimana supaya mengkondisikan anaknya, mengkondisikan istrinya menjadi estafet, memegang estafet kepemimpinan berikutnya ya. Tapi kalau kepemimpinan dalam perspektif agama kita itu menyiapkan generasi yang akan memikul risalah mulia dakwah ini. Nah, ada beberapa kriteria yang ini adalah kriteria sifat mulia seorang rasul ya, tetapi kita coba untuk lihat dari kacamata kekinian ya. Siddiq kan maknanya secara gampang kan jujur ya, kemudian benar. Maka artinya adalah integritas. Bagaimana pemimpin itu memiliki keselarasan antara kata dan perbuatan. Pemimpin negarawan tidak terjebak dalam populisme semu ya. Hanya sekedar populer saja, hanya sekedar dikenal, kemudian viral ya, bukan begitu, tapi dia betul-betul serasi apa yang menjadi keinginan niat baiknya untuk mengabdi, membangun bangsa dan negara ini sama. Antara kata dan perbuatan tidak ada yang disembunyikan, tidak ada agenda khusus untuk kepentingan kelompok atau pribadinya. Dia betul-betul punya kejujuran yang luar biasa. Kemudian amanah artinya adalah akuntabilitas, memandang kekuasaan sebagai beban tanggung jawab, bukan hak istimewa ya. Ini saya kira doktrin yang sudah sama-sama ya sejak awal kita berada dalam organisasi itu, memandang jabatan amanah itu adalah taklif, bukan tasyrif. Taklif itu adalah pembebanan, amanah, dan bukan tasyrif, bukan pemuliaan. Siapapun di antara kita yang terpilih menjadi ketua di level manapun, itu bukan jabatan untuk gaya-gayaan saja, tapi itu adalah taklif yang dengan jabatan itu mudah-mudahan bisa menjadi sarana kita untuk lebih beramal soleh, lebih meningkat. Kalau anggota biasa tidak hadir dalam kegiatan tertentu, nggak jadi masalah, mungkin hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau pemimpin yang kegiatannya di level dia, kalau tidak hadir kan ini hukumnya dia jadi fardu ain gitu loh. Kalau nggak hadir maka tidak berjalan. Nah, disinilah kualitas
dan kuantitas untuk lebih beramal soleh dan lebih mendapat pahala itu lebih terbuka ya di sini. Jadi ada akuntabilitas. Yang ketiga adalah tablik, komunikatif juga edukatif, mampu menyampaikan visi dan menggerakkan rakyat menuju kebaikan bersama ya. Kemampuan pemimpin yang paling utama itu adalah kemampuan public speakingnya, menyampaikan ide dan gagasan ya. Sehingga ini juga saya kira antum sudah dilatih ya di level manapun ya, kemampuan untuk menyampaikan ide dan gagasannya, menyampaikan bagaimana fikroh-fikroh, kebaikan-kebaikan, dan juga mampu menggerakkan rakyat menuju kebaikan bersama ya. Ini penting ya. Kasus di Nepal misalnya, ini luar biasa kan, bisa menginspirasi anak muda yang bisa menjadi inspirator, penggerak ya, kalau bisa dikatakan pergerakan atau revolusi lah. Itu luar biasa. Walaupun ini kan nggak tahu masa-masa berikutnya yang terpilih siapa ini ya, kan masih proses terus. Tapi yang menggerakkan itu kan anak muda yang usia seperti itu, yang dengan pidatonya berapi-api ya. Luar biasa. Inilah kemampuan komunikasi yang baik dan juga memberikan edukasi. Berikutnya yaitu fatonah, memiliki kecerdasan strategis, memiliki kapasitas intelektual untuk menyelesaikan masalah kompleks bangsa. Yang tadi saya sampaikan ya, bangsa kita yang begitu luas, begitu banyak dan menjadi negara Islam terbesar di dunia, maka perlu pemimpin yang cerdas dan kecerdasannya strategis, punya kapasitas intelektual untuk menyelesaikan masalah di masyarakat di negara kita ini yang sangat kompleks. Kemudian yang kelima adalah al-quwah wal amanah, kekuatan, memiliki kapasitas kekuatan yaitu kapasitas ataupun skill, dan kejujuran ataupun karakter amanah. Ini bisa diambil dari cerita ya tentang Nabi Musa yang saat itu menolong dua putrinya Nabi Syu'aib saat mengambilkan air ya. Maka usulan daripada salah seorang putrinya Nabi Syu'aib, ya abati istajir, wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Fa inna khairu man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan itu adalah al-qawiyyu ya. Al-quwah itu isim masdarnya, al-qawiyyu itu isim fa'ilnya. Orang yang kuat, al-amin, yang bisa dipercaya. Al-amanah itu isim masdarnya, al-amin itu orangnya. Jadi dua ini Nabi Musa akhirnya dipekerjakan di situ, di Nabi Syu'aib ya, kemudian bekerja sekian tahun dan itu bisa menjadi maharnya, dan akhirnya Nabi Musa diangkat sebagai menantu ya Nabi Syu'aib. Walaupun ada khilafian namanya, nama ayah apa Nabi Syu'aib atau enggak, itu masih perbedaan pendapat. Jadi punya kekuatan, kapasitas ataupun skill, dan punya kejujuran atau punya karakter yang menguatkan dari sidik yang pertama tadi. Kekuatan, kapasitas, dan karakter. Juga ketika Nabi Yusuf alaihissalam berhasil mentakwilkan mimpi yang dari takwilnya itu raja kesulitan untuk mencari figur siapa yang bisa menyelesaikan persoalan di Mesir saat itu karena paceklik dan bisa menyelesaikan problematika dalam bidang, khususnya dalam bidang ekonomi, maka Nabi Yusuf mengusulkan dirinya, yaitu ij'alni ala khazainil ardi, jadikanlah aku bendaharawan. Inni hafidhun alim, sesungguhnya aku ini punya kemampuan ya, hafidhun alim ya. Seperti ini ya, jadi punya kapasitas dalam hal integritas moralnya, hafidhun, kemudian alim, punya kemampuan kapasitas dari sisi intelektual dan kemampuan mengolah tadi. Jadi karakter itu adalah kejujuran moralnya, kemudian kapasitas itu kekuatan dari sisi manajerialnya. Jadi dua-dua ini harus dimiliki oleh pemimpin, terutama pemimpin negara ini. Jadi kalau
dalam diskusinya nanti ya, apakah pemimpin itu boleh diminta menjadi pemimpin, boleh diminta, itu tergantung situasinya ya. Kalau situasi seperti Nabi Yusuf tadi boleh, ketika yang lain dirasa secara integritas ya, moralnya dan juga kemampuannya nggak ada, maka boleh mengajukan diri sebagai pemimpin. Ya, dalam proses persaingan pencalekan itulah ya, mereka yang tidak jelas latar belakangnya, yang dari partai sekuler, yang tidak jelas agamanya, yang tidak jelas kemampuannya. Sementara di sini ada banyak kader-kader yang mampu, yang jelas orientasinya, maka di sini boleh kita bersaing untuk mendapatkan kepemimpinan ya, kasusnya seperti Nabi Yusuf. Tapi kalau kasusnya itu memperebutkan dan pesaing-pesaingnya itu lebih layak, ya kasusnya mungkin seperti Abu Dzar ya, yang minta dijadikan pemimpin, maka Nabi melarang. Ya Abu Dzar innaka mru'un dha'if, wa Abu Dzar kamu ini orang yang lemah, nggak mampu ya untuk mengemban ini. Wa innaha nadamatun yaumal qiyamah, dan ini akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kamu akan dihisab dari kepemimpinan ya. Jadi sudah disiapkan sejak awal bahwasanya apapun yang kita pimpin itu ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Jadi nggak main-main. Nah, inilah ya, maka tidak boleh meminta-minta jabatan yang seperti kasus Abu Dzar ini. Kalau yang lain dirasa mampu ya. Baik, ini kriteria kepemimpinan. Kemudian berikutnya, kepemimpinan negarawan dari berbagai perspektif. Di antaranya di sini perspektif normatif teologis atau siasah syariah. Pemimpin adalah pelayanan ummah, pelayan umat ya. Sayyidul qaum khadimuhum, khadimul ummah. Jadi ada prinsip tadi, sayyidul qaum, pemimpin kaum adalah pelayannya. Prinsip utamanya adalah penegakan keadilan, kemudian syura musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia atau maqasid syariah. Jadi inilah sedikit ya dari fikul maqasid, saya spill sedikit ya, bahwasanya tujuan-tujuan syariah atau maqasid syariah itu terbagi menjadi 3 klaster ya. Yang pertama adalah daruriyat yang primer, kemudian klaster kedua hajiat sekunder, dan yang ketiga tahsiniyat. Masing-masing yaitu dalam rangka untuk ijad dan hifdzu. Ijad artinya mewujudkan, hifdzu artinya memelihara. Kemudian apa yang kita wujudkan dan kita pelihara itu adalah 5 daruriyat atau 5 kebutuhan dasar. Baik itu ad-din agama, an-nafsu adalah jiwa, al-aqlu akal, al-mal harta, an-nasl al-irdu. An-nasl artinya keturunan, al-irdu artinya kehormatan. Jadi segala kebijakan yang dibuat oleh pemimpin hendaklah memperhatikan 5 daruriyat ini, 5 kebutuhan dasar ini. Jadi ini klaster daruriyat, kepentingan yang mendesak. Dalam hal agama, untuk mewujudkan daruriyat dalam bidang agama, apa yang Allah Ta'ala tentukan, atur untuk manusia, yaitu dengan iman ya. Allah Ta'ala memerintahkan kita semua untuk beriman ya, dengan rukun-rukunnya. Ada syahadatain, dasar-dasar akidah, dan juga ibadah, itu dalam rangka untuk menjaga, mewujudkan agama supaya tidak hilang. Kemudian bagaimana supaya agama terpelihara kepentingannya, yaitu dengan berdakwah. Antum ini adalah para dai yang diutus dalam pergerakan ini, kemudian menghadapi musuh, berjihad, menindak yang murtad, mencegah pendangkalan akidah, itu supaya agama tidak kabur, supaya tidak terjadi pemurtatan. Nah, adapun daruriyat yang kaitannya dengan jiwa, an-nafsu, dalam hal mewujudkan, yaitu kewajiban mencari nafkah. Kemudian juga ada pernikahan, supaya tidak
ada kekacauan ya di sana. Kemudian hifdzuddin, hifdzun nafas, yaitu haramnya merusak tanaman, diterapkannya hukum qisas. Jadi jiwa dengan jiwa, hukum balas, hukum qisas ini. Walakum fil qisasi hayat ya ulil albab. Di qisas itu ada kehidupan ya. Ini kan unik. Qisas itu hukum balas. Kalau menghilangkan nyawa dibalas dengan dihilangkan nyawa, tetapi justru di situ ada kehidupan. Karena kalau pelaku kejahatan di qisas, dia nggak akan mengulangi kejahatannya, maka akan menjaga kehidupan lebih umum. Tapi kalau dibiarkan, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran kriminal berikutnya. Kemudian al-aql, kepentingan akal ini apa? Yaitu kita jaga. Allah Ta'ala memberikan akal kepada setiap manusia, sehingga kewajiban menuntut ilmu dasar, ilmu-ilmu agama. Kemudian kita pelihara, diharamkan mengkonsumsi yang dapat menghilangkan akal, terutama para generasi muda, khamr, narkoba, dan lain-lain, termasuk di sini rokok. Nah, rokok itu kenapa dilarang? Apakah sampai pada haram atau minimal makro ya? Itu karena bisa menghilangkan objektivitas akal ini. Kalau sudah pecandu rokok ini mengarah ke narkoba, dia nggak bisa berpikir objektif lagi. Untuk membeli rokok dia mampu, tapi membayar SPP anak-anaknya dia nggak mampu, ini kan sudah nggak berpikir logis lagi ya. Baik, kemudian harta, al-mal, yaitu mewujudkan apa? Dengan disyaratkannya berbagai bentuk muamalat atau transaksi. Kemudian kita pelihara, yaitu dengan apa? Haramnya mencuri, kemudian perjudian, terutama judi online yang sudah banyak sekali ya situs-situsnya. Kemudian larangan merusak harta orang lain, korupsi dan berbagai macam pelanggaran itu masuk di sini. Kemudian terkait dengan an-nasab wal irdu, keturunan ataupun kehormatan, yaitu cara mewujudkannya disyariatkannya pernikahan, dan cara memeliharanya dilarangnya perzinahan dan aborsi, adanya hukuman bagi pezina dan penuduhnya. Poin B, perspektif historis sirah nabawiyah dan nasionalisme. Kalau dari sejarah Rasulullah SAW kita tidak meragukan lagi ya bagaimana beliau sosok seorang pemimpin yang negarawan, berhasil menyatukan kaum muhajirin dan ansor. Para muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa perbekalan, tidak membawa harta, bahkan keluarganya yang masih kafir ditinggal di Mekah dan ditolong oleh para sahabat Ansor. Ansor pun sebelumnya ada suku Aus, suku Khazraj yang selalu bertikai pada masa jahiliyah. Mereka bisa disatukan dalam Islam. Kemudian membangun piagam Madinah yang menjadi cikal bakal inspirasi ya dari, kalau di kita ada Pancasila, itu inspirasinya dari piagam Madinah sebagai kontrak sosial pertama yang inklusif. Islam tidak anti dalam hal plural ya, yang heterogen itu. Islam memposisikan itu adalah fakta yang tidak bisa diingkari. Ini strategi Rasul yang kalau tadi saya singgung tentang daulah Islamiyah, tidak ada tekstualnya dalam Al-Quran dan Sunnah juga tidak ada, tetapi faktanya ada. Daulah Madinah itu ada daulah Islamiyah. Di sana ada wilayah, ada daerah. Di sana ada Rasul sebagai pemimpin, ada sahabat yang dipimpin, dan ada aturan Islam. Jadi secara fakta itu adalah negara yang diatur dengan tatanan-tatanan ilahiyah. Dan karena Rasul ini punya yang spesifik, beliau adalah seorang yang yudikatif dalam hal penegakan hukum, kemudian beliau juga bertindak sebagai legislatif, pembuat undang-undang, dan beliau sekaligus sebagai eksekutifnya, yaitu melaksanakan undang-undang. Ini aturan yang telah mendapat mandat dari Allah Ta'ala, yudikatif, legislatif, dan eksekutif pada saat yang sama, yang kalau sekarang kenapa tidak diterapkan di
negara yang sifatnya berbasis demokrasi ya karena berbagi kekuasaan ya, supaya karena kemampuan pemimpin kita terbatas, kalau seandainya pemimpin ini diserahkan 3 aspek ini, maka dia ya secara manusiawi akan timbul sifat-sifat buruknya dan akan menjadi pemimpin yang otoriter, yang tidak adil, dan akhirnya tidak ada yang meluruskan. Nah, inilah keuntungan kita di negara seperti kita demokrasi. Kemudian setelah Rasul ada para sahabat yang melanjutkan kepemimpinan. Ini bicaranya juga panjang ya. Mereka adalah generasi terbaik. Yang saya sedikit saja tentang bagaimana terpilihnya Abu Bakar itu ya. Ketika Rasulullah wafat ya pada hari Senin 12 Rabiul Awal, waktu terakhir di waktu duha ya, beliau ini wafat di kamarnya Aisyah, dan disitulah beliau disolati ya. Dan para sahabat mensolati Nabi itu tidak dengan berjamaah, tetapi berkelompok sendiri-sendiri, karena tidak ada satupun sahabat yang berani menjadi imam sholat jenazahnya Rasulullah, sehingga perlu waktu yang panjang, karena di Madinah kan sudah ada ribuan warga ya. Jadi sholat secara bergiliran ya, tidak dengan jamaah, sehingga para sahabat lama menunggunya. Dan saat itu, ini saya katakan tadi, kenapa kepemimpinan itu termasuk hal yang prinsip, karena para sahabat saat itu masih berbeda pendapat siapa pelanjut Rasulullah, yang menggantikan posisi pemimpin setelah beliau siapa. Karena beliau tidak memberi arahan tertulis, tapi isyaratnya ada, yaitu beliau memberi kesempatan Abu Bakar untuk jadi imam sholat saat Nabi sakit. Nah, itu kan isyarat ya, tapi nggak ada tertulis. Maka para sahabat saat itu, orang-orang Ansor sudah berkumpul di Sakifah. Sakifah itu semacam balai pertemuan Bani Sa'idah. Mereka sudah berkumpul untuk membaiat pemimpin, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Walaupun kondisi Sa'ad bin Ubadah sakit, tapi orang-orang Ansor sudah sepakat akan memimpin Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah sepeninggal Rasul. Maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah itu buru-buru, jangan sampai baiat ini terjadi, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan, tapi akan menegakkan aturan. Ketika Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah sampai di lokasi, maka Abu Bakar pidato menyampaikan soal kepemimpinan ini, yang punya hak adalah orang-orang Quraisy. Beliau menyampaikan suatu hadis yang saat itu Sa'ad bin Ubadah juga ada, ketika Nabi menyampaikan tentang kepemimpinan itu adalah milik dan hak orang-orang Quraisy. Ada hadis lain yang dijadikan panutan oleh para ulama, al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin itu, khalifah itu dari orang Quraisy, karena orang Quraisy ini adalah sebagai kiblat. Mereka lah sejak zaman jahiliyah sudah menjadi pemimpin dan yang diikuti oleh yang lainnya, sehingga Sa'ad bin Ubadah mengatakan, iya betul, kalian adalah pemimpinnya, kami adalah menteri-menterinya. Nah, sehingga apa? Abu Bakar saat itu langsung menawarkan kepada orang-orang Ansor, pilih 2 orang ini, antara Umar atau Abu Ubaidah, silakan dibaiat 2 orang ini, satu di antara 2 orang. Mereka tidak merespon. Akhirnya Umar langsung mengatakan kepada Abu Bakar, silahkan ulurkan tangan Anda wahai Abu Bakar, dan Abu Ubaidah juga demikian. Jadi Umar dan Abu Ubaidah langsung membaiat Abu Bakar saat itu, dan orang-orang tokoh-tokoh Ansor, Aus dan Khosraj membaiat secara langsung Abu Bakar pada saat itu. Dan berikutnya, hari berikutnya baru kemudian ada para sahabat Muhajirin yang senior yang saat hari itu nggak hadir, Ali, Utsman dan lainnya, itu baru membaiat kepada Abu Bakar, dan baru selesai clear masalah khilafah, masalah kepemimpinan. Nabi dikuburkan pada hari Selasa atau malam Rabunya. Para ulama beda pendapat, tapi yang lebih kuat adalah malam Rabunya. Coba, beliau meninggal Senin pagi, dimakamkan baru Selasa malam Rabunya. Ada waktu jeda yang tidak sampai 48 jam.
alasan utama kata para ulama adalah kenapa tertunda di samping soal teknis, soal strategisnya adalah karena kepemimpinan ini hal yang sangat prinsip, yang kalau kaum muslimin nggak ada yang memimpin ini menjadi kacau, menjadi masalah. Nah seperti itulah ya saya terangkan sedikit tentang ini. Kemudian tentang the founding father Indonesia, ya sosok seperti Nasir, Agus Salim, Soekarno menunjukkan bahwa kepemimpinan negarawan adalah mereka yang selesai dengan urusan pribadinya dan mewakafkan dirinya untuk Indonesia. Ini saya kasih contoh sedikit ya. Bagaimana sosok-sosok ini, keteladanan mereka luar biasa ya. Agus Salim ini pada saat itu punya kesempatan. Jadi saat itu ceritanya orang Belanda memberikan beasiswa kepada R.A. Kartini untuk berangkat kuliah ke Belanda menjadi dokter ya, kuliah di Fakultas Kedokteran. Tapi karena R.A. Kartini saat itu akan menikah, maka memberikan rekomendasi supaya Agus Salim ini menggantikan posisi R.A. Kartini. Terpilih untuk mendapat beasiswa, tapi Agus Salim tidak mau. Saya tidak mau menerima sesuatu yang bukan hasil keringat saya. Jadi merasa dia tidak punya jasa dalam proses itu sehingga dia tolak. Insya Allah ya. Jadi dia menolak itu. Kemudian hidupnya juga sederhana. Beliau sebagai pejabat bahkan pernah jadi menteri, rumahnya masih kontrak dengan atap yang bocor. Sampai seperti itu ya. Kemudian Hugeng ini, Iman Santoso ini pernah jadi Kapolri juga pada saat beliau bertugas menjadi kepala jawatan imigrasi itu, ini pernah menutup kembangnya. Jadi istrinya punya toko bunga. Menjelang pelantikan beliau menjadi ketua jawatan imigrasi, jadi kepala jawatan imigrasi itu suruh nutup. Supaya apa? Orang-orang yang punya kepentingan supaya tidak membeli karangan bunga ya ke tokonya, ke toko istrinya itu, supaya tidak ada konflik kepentingan. Nanti jangan-jangan mereka ingin dipermudah begini begitu membeli karangan bunga dan memberikan ucapan selamat begini begitu. Bahkan pada saat beliau dalam posisi akan dilantik menempati rumah dinas, karena belum selesai beliau tinggal di penginapan di hotel, tapi rumah dinasnya sudah penuh dengan banyak perabotan. Beliau kaget, dari siapa ini? Tolong disingkirkan. Saya ingin perabotannya adalah punya negara. Kemudian sampai ke sana masih penuh, maka disingkirkan. Yang punya, nggak tahu punya siapa, dikeluarkan sampai di pinggir, ditaruh di jalan-jalan, dan dia menempati rumah itu dengan fasilitas seadanya dari negara. Ternyata betul, yang punya perabotan itu adalah para bandar-bandar judi atau siapa yang mereka ingin menyuap Hugeng di situ. Nah, itu ditolak oleh Hugeng ini. Kemudian kisah bensin mobil dinas Baharudin Loba, beliau pernah menjadi jaksa agung, dan pada saat beliau menjadi Kajati di Sulawesi, itu dalam sebuah kunjungan, ketika pulang, terus dia tanya ke sopir, kok bensinnya penuh? Iya Pak, tadi diisi oleh jaksa. Oleh jaksa di sini, di Sulawesi saat itu ya, Sulawesi mana itu. Kemudian dia minta pulang, minta balik ke lokasi. Dan setelah sampai di sana, jaksa yang ngisi bensin itu suruh nyedot kembali bensinnya itu ya. Saya sudah ada uang untuk beli bensin dari pemerintah, sudah ada uang sakunya ya untuk beli bensin, harus saya belikan, ini ambil. Jadi diambil bensinnya itu oleh jaksa dengan disedot, nggak tahu teknisnya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian mesin jahit istri Muhammad Hatta, saat itu ada kebijakan ya, beliau saat itu membuat kebijakan pengurangan yang dari 1000 atau 100 itu dikurangi jadi 1 rupiah, pengurangan nilai rupiah. Nah istrinya yang sudah nabung untuk membeli mesin jahit itu akhirnya kan uangnya kurang, nggak mampu untuk dibelikan mesin jahit, maka protes istrinya ke suami. Kata suami, kepentingan negara lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi, ya kamu nabung lagi supaya bisa membeli mesin jahit. Nah seperti itu. Kemudian Soekarno itu pada saat dilengsarkan ya, dan pada saat akan meninggalkan istana negara itu pesan kepada anak tertuanya itu Mas Guru, tolong lukisan-lukisan yang punya negara jangan dibawa,
kita membawa barang-barang kita sendiri. Jadi saat itu Soekarno hanya memakai kaos oblong dan celana hitam, itu tidak membawa harta apapun ya, dan diantar ke rumah Fatmawati. Kemudian ketika Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ditilang di Pekalongan itu ya, karena ada satu arah ya, Pulau Boden, terus dia ditilang oleh polisi ketika diminta RBWS itu adalah surat-surat kendaraan. Loh, kok dilihat Hamengkubuwono, maka beliau minta maaf, tapi Sri Sultan tidak, silakan ditilang, saya minta surat tilang. Dan beberapa waktu berikutnya justru beliau mengusulkan supaya polisi yang menilang itu diangkat pangkatnya, ditugaskan di Yogyakarta. Itulah objektivitas dari Sri Sultan. Kemudian tambalan kemeja Muhammad Nasir, beliau ini hanya punya 2 baju dinas saja, padahal beliau pernah jadi Perdana Menteri juga, mewakili negara, bahkan anak buahnya itu urunan untuk membelikan baju ke Muhammad Nasir. Ini kalau saya teringat seperti Umar bin Khattab ya, beliau seorang khalifah saat itu sering beberapa kali telat sholat Jumat, itu karena beliau hanya punya 1 baju, dan itu pun tambalan 12 tambalan. Coba Umar bin Khattab pernah kalau versi Romawi itu, bajunya itu ada tambalan 12. Katanya, saya tadi terlambat karena menunggu baju saya kering, sarungnya juga agak basah karena menunggu kering, tidak ada baju lagi untuk dipakai. Masya Allah, seperti itu ya. Kembali ke sini ya, poin C, perspektif kontemporer, kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan geopolitik tanpa kehilangan nilai-nilai moralitasnya ya. Karena kita zamannya berubah, tetapi tetap substansinya, nilai-nilai moral itu tidak berubah. Yang berubah hanya sarananya, alat-alatnya, tetapi substansi adalah moral. Kita lanjutkan. Nah, manifestasi kepemimpinan negarawan dalam konteks siasat syariah ini mencakup beberapa aspek kunci, yaitu visi berorientasi kepada kemaslahatan. Jadi sudah kita singgung, seorang pemimpin negarawan yang menerapkan siasat syariah memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan manfaat atau maslahat dan menghindari kerusakan mafsadat sebagaimana dianjurkan dalam prinsip-prinsip syariah. Ya, kasus yang terakhir tentang hutan ya, hutan-hutan di Sumatera ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Ya Allah alam ya, sampai sekarang kenapa belum ditetapkan sebagai bencana nasional ya, kita nggak tahu apa di balik itu. Tapi sudah ada isyarat-isyarat yang cukup bagus ya. Misalnya saya lihat ada uang yang denda ya kepada 20 perusahaan, itu sebanyak 6,6 triliun ya, dikembalikan ke kas negara. Ini saya kira perlu diapresiasi, dan ini baru ujungnya. Katanya Kejaksaan Agung ini mentargetkan 142 triliun yang akan diambil ya dari penyalahgunaan itu, dari proses dan sebagainya itu ya, dan akan digunakan ya, dikembalikan, mudah-mudahan akan dikembalikan untuk warga yang berdampak, membangunkan rumah, fasilitas pendidikan, sebagainya. Kemudian keadilan dan kesetaraan, adil. Pilar utama kepemimpinan Islam adalah keadilan. Pemimpin harus memastikan penerapkan hukum yang adil tanpa pandang bulu, setara bagi semua warga negara tanpa memandang suku, agama, dan status sosial. Umar bin Khattab itu pernah mengadili beberapa anak muda yang mencuri ya. Jadi mereka berkomplot kemudian mencuri ontanya disembelih untuk dimakan. Dikumpulkan itu pelaku kriminal ini, akan dipotong tangannya. Tapi sebelum itu Umar melihat para pemuda ini wajahnya sayu, badannya kurus-kurus ya. Kemudian Umar bertanya, apakah kalian kelaparan? Iya. Siapa majikan kalian? Mereka menjawab, majikan kami Hatib bin Abi Balta'ah. Mungkin antum ingat nama ini ya. Hatib bin Abi Balta'ah itulah yang pernah akan membocorkan rahasia negara, yang ketika akan perang menaklukkan kota Mekah itu, dia mengirimkan surat ke kurir wanita, akan dikirim ke keluarganya di Mekah itu. Panggil majikan kalian, dipanggil.
Nah, ketika itu kemudian Umar menentukan hukum, kalau kamu tidak memberikan fasilitas kepada anak buahmu, kepada pegawaimu ini, maka pantas mereka kelaparan ya, tidak sejahtera. Maka Umar memutuskan untuk membebaskan orang-orang yang bersalah tadi karena darurat ya, mencuri karena darurat, kemudian membebankan denda kepada Hatib bin Abi Balta'ah sebagai majikan. Harga untanya 400-an. Kemudian Umar membuat denda 800, artinya 2 kali lipat. 800 harus kamu kasih kepada pemilik unta supaya dia bisa membeli untanya lagi. Nah, itu contoh keadilan pada zaman Umar. Yang berikutnya akuntabilitas dan transparansi, yaitu masih yang baik kepada Allah Ta'ala yang paling utama. Transparansi adalah transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan merupakan bagian integral dari kepemimpinan yang baik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, berikutnya juga prinsip musyawarah, yaitu syura. Pengambilan keputusan penting dilakukan melalui proses konsultasi atau musyawarah dengan para ahli dan perwakilan rakyat, mencerminkan prinsip pemerintah yang inklusif dan partisipatif ya. Nabi sendiri ya sangat banyak memberikan contoh pada kita dalam segala sesuatunya berbasis musyawarah, walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan prediksi, tapi beliau menerima hasil itu ya. Contoh ketika mau perang Uhud, beliau itu bermusyawarah. Secara pribadi beliau ingin bertahan di Madinah, nggak keluar kota. Tapi para sahabat sebagian mengusulkan keluar kota, dan diikuti apa yang menjadi aspirasi mayoritas sahabat, dan ternyata kan kalah. Beliau tidak menyalahkan siapapun. Kekalahan ketika hasil musyawarah beliau tanggung. Beliau tidak menyalahkan siapapun yang usul enggak. Beliau tanggung. Itu adalah konsekuensi daripada pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah. Dan akhirnya pun perang Uhud kan dilanjutkan dengan perang namanya Hamra'ul Asad. Beliau sebelum beristirahat, sebelum meletakkan senjatanya, malaikat Jibril datang untuk memerintahkan Rasulullah dan para sahabat mengejar orang-orang kafir itu. Maka dikejarlah. Ketika sampai di Hamra'ul Asad, mereka sudah lari ke Mekah ya, ketakutan. Nah, jadi kaum muslimin pada akhirnya juga menang ya. Kemudian integritas dan etika moral, jujur, amanah, dapat dipercaya dan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, kepemimpinan negarawan dapat mengarah pada kejayaan bangsa yang stabil secara politik, adil secara sosial yang bawahnya, dan sejahtera secara ekonomi sesuai dengan tujuan luhur syariat Islam. Masya Allah, luar biasa ya, kalau prinsip-prinsip ini ditegakkan maka keuntungan kembali kepada masyarakat. Nah, bagaimana membangun cara pandang atau mindset negarawan? Untuk membangun cara pandang ini, kader kami harus melewati transformasi mental, yaitu yang pertama, punya visi jauh ke depan, tidak terjebak pada konflik jangka pendek atau kepentingan pragmatis kelompok ya. Barangkali ada perbedaan-perbedaan itu ya biasalah ya. Jangan sampai terjebak pada hal-hal yang kecil-kecil, yang teknis-teknis tadi. Kita dahulukan kepentingan jangka panjang. Yang kedua, inklusivitas. Memandang keragaman bangsa sebagai kekuatan, bukan ancaman ya. Jadi tidak eksklusif. Yang ketiga, basis nilai. Keputusan diambil berdasarkan prinsip kebenaran, bukan sekedar opini mayoritas yang keliru. Nah, yang keempat ini yang penting ya, keseimbangan antara idealisme dan realitas. Mampu membumikan nilai Islam dalam konteks kebangsaan Indonesia yang kita bahasakan dengan Islam rahmatan lil alamin itu ya. Ini poin 4 ini penting sekali ya. Ada orang yang sangat idealis, yang tidak realistis. Akhirnya dia frustasi ya, kok enggak seperti ini ya, nilai-nilai yang saya pelajari di pesantren enggak sama dengan realita. Wis kalau begitu wis saya enggak usah berpolitik-politik. Nah, akhirnya yang ngurus politik orang lain.
Kalau orang itu terlalu realistis, maka dia tidak punya idealisme, akhirnya ya dia nggak punya nilai ya. Dia menjadi orang yang oportunis, yang pragmatis, yang materialis. Nah, ini dua-duanya ini harus seimbang. Kita harus punya idealisme, tapi kita juga melihat realitas, fikul waqi'. Itu kita lihat, akhirnya terjadi keseimbangan. Implikasi bagi gerakan mahasiswa muslim seperti kami ini ada transformasi kader dari aktivis menjadi negarawan muda. Kami sebagai organisasi kader harus mendidik anggotanya untuk tidak hanya kritis terhadap kebijakan, tetapi juga solutif dan visioner. Perlu ada pergeseran fokus dari sekedar amal siasi, aktivitas politik praktis, ke fikir siasi, pemikiran politik kenegaraan. Nah, ada bedanya di sini ya. Kalau amal siasi, ya, aktivitas politik praktis, ini pragmatis tadi. Tapi kalau fikir siasi ini yang integral, yang utuh tadi. Lanjut. 3 pilar pendidikan kader negarawan. Ya. Ada pilar intelektual, ini fokus pendidikan pada penguasaan ilmu, pengetahuan, isu strategis nasional dan global, dan fikih siasah. Kemudian relevansi dengan siasah syariah, memastikan kebijakan sikap organisasi rasional dan sesuai dengan maslahah. Pilar moral dan karakter ini, yaitu fokus pendidikannya penanaman integritas, kemudian warok, anti korupsi, dan jiwa pengorbanan atau ithar, ya, nilai-nilai moral Islamiyah. Kemudian relevansinya adalah menegakkan amanah dan keadilan atau al-adl. Kemudian pilar manajerial, yaitu fokus pendidikannya keahlian manajerial, negosiasi, dan leadership berbasis pelayanan atau khidmah. Relevansinya implementasi praktis dari prinsip syura dan tanggung jawab atau mas'uliyah. Inilah perlu untuk dijadikan sebagai drasah, ya, sebagai model tarbiyah di dalam organisasi pergerakan pemuda seperti kami ini. Poin C, menjadi kekuatan moral. Kami harus berfungsi sebagai kontrol sosial yang menjaga agar para pemimpin negara tetap berada di jalur siasah syariah, menyerukan keadilan dan menolak setiap bentuk mafsadat atau kerusakan dalam pemerintahan. Jadi tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri, ya, harus berkolaborasi dengan elemen pergerakan yang lainnya. Berikutnya lanjut tentang cara memilih pemimpin. Ini bukan hal teknis tapi hal yang kaitannya dengan, ya, bahwasanya Islam dan kaidah ketatanegaraan memberikan panduan dalam memilih pemimpin agar tidak salah arah. Jadi aspeknya harus dilihat track recordnya, indikator pemilihan memilih rekam jejak yang bersih dan kontribusi nyata sebelumnya. Kemudian kapasitas atau kafaah, memiliki keahlian di bidang yang dipimpinnya, bukan sekedar populer. Kemudian juga aspek visi dan misi, menawarkan solusi substantif, bukan janji manis atau politik uang. Juga aspek keteladanan, memiliki kehidupan pribadi dan sosial yang menjadi inspirasi, ya. Jadi ini hal-hal yang terkait dengan indikator pemimpin yang hendak kita pilih, ya. Adapun tentang teknis pemilihan, apakah pemilihan langsung ataukah dengan perwakilan, sudah dicontohkan. Jadi sudah sekilas Abu Bakar itu terpilih secara langsung. Umar bin Khattab itu terpilihnya ada surat wasiat, penunjukan dari Abu Bakar. Beliau menulis surat, ya, kemudian ditunjukkan di situ setelah meninggalnya Abu Bakar itu dilanjutkan khalifah oleh Umar. Karena kaum muslimin saat itu belum kondusif, khawatir terjadi perpecahan, maka Umar yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan itu, dan ternyata betul. Nah, ada terpilihnya Utsman dan Ali itu lewat perwakilan, lembaga perwakilan, yaitu Ahlul Halli wal Aqdi atau formatur, gitu ya. Nah, itu semuanya ada contoh-contohnya. Dan bagaimana pelaksanaannya itu adalah sesuai dengan kondisi yang relevan
yang melatar belakangi pada saat proses terjadinya pemilihan pemimpin itu. Jadi semuanya diadopsi dan sesuai dengan al-aslah, yang sesuai, yang cocok, yang mana. Berikutnya, slide berikutnya, kontribusi kepemimpinan negarawan untuk umat dan bangsa. Negarawan adalah dirijen yang membawa harmoni. Kontribusi nyata mereka meliputi poin persatuan bangsa menjadi titik temu atau kalimatun sawa di tengah polarisasi. Kemudian keadilan sosial, memastikan distribusi sumber daya alam dan ekonomi menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Juga kedaulatan nasional, menjaga martabat bangsa di mata internasional melalui diplomasi yang kuat dan mandiri. Juga tentang pembangunan peradaban, menyiapkan sistem pendidikan dan sosial yang mencetak generasi unggul. Nah, sebagai penutup ya, ada kesimpulan dan saran nanti ya. Kesimpulan, kepemimpinan negarawan berdasarkan siasat syariah adalah model kepemimpinan yang berintegritas, kemudian berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan hakiki umat yang bersumber dari maqasid syariah yang sudah kita berikan penjelasan sedikit tadi. Negarawan dalam perspektif ini adalah seorang khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi yang mengimplementasikan kehendak ilahi melalui kebijakan politik yang manusiawi dan adil. Ada yang saya kutip di sini penting ya untuk kita pahami, politik bukan sekedar seni meraih kekuasaan, melainkan seni mengelola kemaslahatan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada penjelasan yang mungkin terlewat ya tentang fikih siasa ya. Ada sebuah kalimat yang bagus dari Ibnu Taimiyah tentang fungsi politik ya. Siasa syariah itu adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Wa iqamatu ma la yakumuddinu illa bihi min amri dunyahum. Dan menegakkan sesuatu yang agama tidak tegak kecuali oleh sesuatu itu dari urusan dunia mereka. Itulah fungsi daripada politik syariah ini atau siasat syariah. Menegakkan agama, menegakkan syiar-syiar agama, menegakkan peribadatan ya kepada Allah Ta'ala, pengaman kita kepada Allah Ta'ala, dan menegakkan segala sarana prasarana untuk mengantarkan ke sana ya, karena ada aspek-aspek tertentu yang tidak bisa ditegakkan murni ya lewat dakwah Islamiyah, sama dalam hal mengingkari kemungkarannya. Kalau kemungkaran sekedar disampaikan lewat pidato-pidato, lewat mimbar-mimbar ceramah, mereka tetap berjalan. Tapi kalau kemungkaran itu diingkari dalam bentuk tanda tangan pelarangan ya, misalnya kalau boleh kita kilas balik sedikit ya, waktu Pak Anies menjadi gubernur DKI waktu itu ya, ada Hotel Alexis yang beroperasi kan, itu betapa banyak para penceramah menyampaikan himbauan supaya ditutup sebagai begini, tapi kan tetap jalan, kemaksiatannya jalan. Tapi ketika beliau menjabat gubernur, langsung memerintahkan kepada kepala dinas perizinan untuk tidak meneruskan perizinannya, sehingga kan beberapa saat berikutnya langsung tanda tangan penutupan operasional. Nggak tahu sekarang mungkin ya nggak tahu nasibnya. Nah itu contoh pengingkaran kemungkaran apabila seorang pemimpin berkuasa dan dia negarawan akan memanfaatkan untuk kemaslahatan untuk mencapai ridho Allah. Nah, kemudian rekomendasinya kami perlu menginternalisasikan, mungkin sudah ada ya, tinggal diinternalisasikan fikih siasa kontemporer dan teori kenegarawanan dalam jenjang training formalnya, daurah-daurah seperti ini ya. Yang kedua, perlu didirikan sekolah negarawan muda di bawah naungan kami untuk mencetak pemimpin yang siap memegang estafet kepemimpinan nasional dengan mentalitas negarawan. Yang ketiga, kami harus menjadi inisiator dalam membangun narasi publik tentang pentingnya etika politik Islam sebagai solusi terhadap dekadensi moral bangsa. Nah, sebelum antum memimpin lebih jauh nanti, maka posisi antum sekarang adalah sebagai latihan untuk memimpin sebelum yang sesungguhnya nanti, dan tantangan nantinya jauh lebih berat daripada
pada saat kita berada di ruang lingkup yang terbatas di organisasi kita ya. Kalau pengalaman saya di dunia politik ya, memang harus dibutuhkan ya mental yang kuat dan totalitas dalam hal amal jama'i, kemudian hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu juga harus kuat supaya kita bisa punya iman ya, punya kekuatan ruhiyah dan punya kekuatan untuk tidak terjebak dengan jebakan-jebakan pragmatisme tadi ya. Karena itu akan dihadapi di dunia nyata di nantinya ya, dalam skup yang daerah sampai ke pusat sana. Saya kira itu, barakallahu fikum ya. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatian antum semuanya. Itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.